kalian semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Haleluya, biarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Katakan haleluya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, biarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Haleluya, biarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Berkemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang masih siap untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan, katakan amin. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, fokus hati kita kepada Tuhan, teman-teman. Nyanyikan lagu ini. Apa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari lebih fokus lagi. Sungguh-sungguh sembah Dia, katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau mulia, kami sembah Engkau Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu. Haleluya, kami bersyukur selamanya, sebab Engkau setia. Haleluya, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Engkau baik, kami sembah Engkau, sebab Engkau layak, Engkau layak. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things.
deserve the glory. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it. You are worthy, 'cause your name is great. Oh, Jesus, we exalt you, Lord. You are worthy. We worship you, Lord, 'cause there is no one else like you, Lord. Oh, Jesus, we worship you. We worship you. Oh, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Exalt thee. I exalt
kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Tuhan sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami minta pimpinan-Mu Tuhan. Kami minta hikmat-Mu Tuhan. Agar kami dapat mengerti Tuhan firman yang disampaikan Tuhan. Dan Tuhan ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom teens, apa kabar semua? Aku percaya kita semua dalam kondisi sehat dan baik ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, jadi adik-adik di rumah boleh menyiapkan Alkitabnya, boleh mempersiapkan segala sesuatunya lebih rapi. Jangan ada yang tiduran, jangan ada yang sambil makan, tapi kita fokus akan apa yang mau kita dengar, akan apa yang mau Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Ya, jadi hari ini hari apa? Hari Minggu, betul. Apakah ada sesuatu yang spesial di hari Minggu ini? Coba adik-adik pikirkan dulu. Kira-kira apa sih yang spesial di hari Minggu ini? Kayaknya hari Minggu ya udah ibadah. Kira-kira ada apa? Ya, betul. Hari ini kita merayakan Paskah. Amin. Semuanya pasti bergembira ya merayakan Paskah. Kalau adik-adik boleh aku bagikan, Paskah itu suatu hari yang sangat penting bagi umat Israel ya. Jadi Paskah itu adalah hari yang besar juga selain hari Natal itu adalah hari Paskah. Kenapa sih hari Paskah itu merupakan hari yang penting atau hari yang besar bagi umat Israel, bahkan penting juga atau sesuatu yang menggembirakan juga bagi kita umat Kristiani atau anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kemarin waktu hari Jumat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Nah, di hari Minggu ini, tepat hari ketiga adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan kita yang waktu dari hari Jumat kemarin mungkin dia sempat mati ya, tapi di hari ketiga ini dia bangkit. Amin. Semua bersorak dong, haleluya. Ya, jadi semangat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Paskah atau Passover. Kenapa sih Paskah itu hari yang penting, hari yang luar biasa? Ya, kita akan sedikit belajar, kita akan sedikit flashback melihat kenapa ini dikatakan hari yang penting. Nah, jadi adik-adik kalau adik-adik ingat ya, waktu bangsa Israel masih menjadi budak di Mesir, ya kan, adik-adik pasti ingat yang namanya 10 tulah, ya kan, 10 tulah dan tulah ke-10 yang terakhir adalah tulah yang sangat dahsyat, suatu kejadian yang sangat ajaib yang Tuhan lakukan di Mesir untuk supaya bangsa Israel bisa keluar. Yaitu apa? Tulah kematian anak sulung. Jadi pada waktu itu adalah semua anak sulung di Mesir termasuk anak sulung hewan itu mati. Ya kan? Tetapi melalui Musa Tuhan berkata apa? Rayakan Paskah pada waktu itu. Makan roti yang tidak beragi. Ya kan? Korbankan korban sembelihan, kambing domba, ya kan, untuk disembelih. Kemudian darahnya itu dioleskan di ambang pintu sebagai tanda, ya kan? Jadi ketika malaikat maut mengelilingi bangsa Mesir pada waktu itu, akan banyak sekali kematian yang terjadi di sana, ya kan? Akan banyak sekali tangisan terjadi di sana. Karena kenapa? Anak sulung yang baru lahir atau mungkin anak sulung yang sudah besar, keturunan bangsa Mesir itu mati semua. Jadi semua pada nangis, semua pada sedih gitu. Terkecuali bangsa Israel. Amin. Karena kenapa? Ketika malaikat lewat, dia melihat ada lambang darah atau tanda darah domba yang sudah disembelih, malaikatnya lewat. Enggak ada kematian di situ. Nah itu kejadian besar yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Artinya apa? Tuhan menolong atau membela bangsa Israel pada waktu itu. Akhirnya karena banyak sekali kematian ya kan, anak sulung termasuk anak sulung sang raja pada waktu itu pun ikut mati juga gitu kan. Jadinya ya udah deh, raja tersebut bilang ke Musa, udah bawa bangsa ini pergi keluar gitu kan. Karena takut kan, semuanya mengalami kematian, anak-anak sulung semuanya mati. Bahkan ternak ya kan, mau kambing, domba, sapi, lembu semuanya mati. Jadi pada waktu itu akhirnya bangsa Israel mendapat kemerdekaan. Mereka keluar ya kan, mereka yang sudah sejak lama menjadi budak di Mesir, akhirnya mereka boleh keluar ya kan, menuju ke tanah perjanjian bersama Musa. Adik-adik bisa baca kisahnya kan, banyak kisah-kisah yang menarik di situ. Nah itulah
kenapa dibilang hari raya Paskah itu adalah hari raya yang penting atau hari raya yang sangat diingat sekali bagi bangsa Israel, termasuk pun kita. Ya kan, kenapa sih? Kita kan enggak mengalami itu, tapi kita sebagai orang percaya kita harus belajar. Kenapa sih kita juga mengalami atau namanya memperingati hari Paskah itu sebagai hari yang penting bagi kita. Nah, kita akan belajar dari kisah Alkitabnya, ya. Ada di Matius 26 ayat ke-36 sampai 43. Adik-adik boleh buka, adik-adik juga boleh baca ya dari rumah. Jadi dikisahkan pada waktu itu adalah suatu malam di mana Tuhan Yesus pada waktu itu mau disalibkan. Dia habis melakukan perjamuan terakhir, makan malam bersama dengan murid-muridnya, dan ketika itu Tuhan Yesus mengajak beberapa orang muridnya untuk ikut bersama Tuhan Yesus untuk berdoa, ya kan? Aku bacain di sini, ada di Matius 26 ayat ke-37 berkata, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Mereka memulai ketika itu Tuhan Yesus sudah mulai merasa lemah dan sedih, ya kan? Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus mengajak, ya kan, Petrus dan juga dua murid yang lain untuk pergi ke satu taman. Nama tamannya Taman Getsemani. Ya kan, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sering datang ke taman ini untuk mungkin berdoa atau mungkin Tuhan Yesus mengajar. Tetapi pada malam itu adalah malam yang buat Tuhan Yesus adalah malam yang sangat berat sekali ya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya tuh sudah nggak lama lagi bahwa ia akan disalibkan gitu loh. Jadinya Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya dan dia berdoa di situ gitu ya. Dia berdoa, murid-muridnya pun juga disuruh berdoa. Ya kan, kemudian di ayat yang ke-37 Tuhan Yesus berkata gini. Matius 26 ayat 38, Matius 26 ayat 38 berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya kan? Jadi Tuhan Yesus tuh mau berdoa. Ya, karena namanya orang tahu dia akan mati, pasti dia takut gitu lah, ya kan? Pasti dia takut, pasti dia akan merasa sedih. Begitupun Tuhan, ya kan? Sampai ada di ayat keberapa berkata bahkan keringatnya pun saking takutnya itu berubah menjadi darah karena takut, ya kan? Takut, dia berdoa. Dikatakan seperti ini di Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39 berkata, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya kepada Bapaknya, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa seperti itu. Karena saking takutnya dia bilang sama Bapa di surga, bahasanya ya, bahasa yang gampangnya adalah, kalau emang ini boleh nggak terjadi ya kan denganku, ya udah terjadilah. Tetapi jangan menurut kemauanku, tapi biarlah menurut kemauanmu. Itu seperti itu kurang lebih gambaran yang sederhananya. Jadi Tuhan Yesus saking takutnya dia berdoa seperti itu kepada Bapa di surga. Pengen supaya kalau bisa dia nggak mengalami, ya adik-adik tahu ya kan, akhirnya disalib. Kalau bisa dia nggak disalib, dia nggak mau disalib gitu loh, karena dia takut. Kan nggak ada orang yang tahu akan mati, ya kan, dia itu senang, nggak ada. Tapi takut, dia sangat takut sekali, ya kan. Akhirnya ketika dia selesai berdoa, tadi kan di awal dibilang murid-muridnya juga disuruh ikut berdoa kan, ya kan. Berdoalah bersamaku, berjaga-jagalah, tinggal di sini dan berjaga-jaga. Kemudian ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, dia datang, dia ngeliat, murid-muridnya bukannya ikut berdoa malah tidur. Karena kenapa dia tidur? Karena kan habis makan bersama kan, mereka kenyang, ya kan, udah kenyang, perut kenyang, mungkin waktunya juga udah mulai malam, ya udah tidur aja dah. Gitu. Siapa di sini adik-adik di rumah yang kalau udah malam, ya kan, harusnya berdoa dulu sebelum tidur, lantas kalau udah ngantuk, udah deh, tidur aja deh. Nah, itu jangan dilakukan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus di sini menegur, ya kan, dikatakan di Matius 26 ayat ke-40 ini dikatakan gini. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Ya kan? Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja denganku? Ya kan? Kayak mungkin Petrus pada waktu itu ya bangun gitu kan, karena dibangunin atau ditegur sama Tuhan gitu kan. Lantas ketika Tuhan Yesus kembali lagi berdoa, ya udah tidur lagi gitu. Karena mungkin mereka sangat ngantuk, ya kan? Udah malam, ya kan? Udah malam. Udah kenyang, udah lelah gitu kan, sehari-harian mungkin beraktivitas sama
berjalan bersama-sama, akhirnya tidur lagi gitu loh. Di Matius 26 ayat 41 berkata seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Ya kan, memang roh itu penurut, tetapi daging lemah. Ya kan, kalau kita mungkin punya semangat ya setiap hari, oh aku mau berdoa sehari 3 kali, pagi, siang, sore, malam, atau bagaimana lah. Itu roh tuh, semangat kan menurut. Tetapi ketika udah mulai tiba waktunya, atau mungkin udah malam, ya kan habis seharian sekolah, banyak tugas, banyak PR, ada ulangan, ya kan, aduh udah ngantuk deh, tidur aja. Nah, di sini kita juga pun belajar satu hal itu. Jangan sampai roh kita yang udah semangat untuk berdoa, lantas daging kita udah tidur aja, besok kan bisa lagi. Jangan ya adik-adik ya. Tetapi kalau pagi kita berdoa minta penyertaan Tuhan untuk kalian sekolah, untuk misalkan aku bekerja, itu malamnya jangan lupa berdoa untuk apa? Mengucap syukur, ya kan? Karena Tuhan sudah menyertai sepanjang hari. Nah, kita balik lagi ke kisahnya, ya kan? Udah setelah Tuhan Yesus udah berdoa lagi, ya kan? Murid-muridnya pun kembali tidur lagi. Akhirnya tibalah sesuatu yang kita sama-sama terjadi, ya, bahwa banyak orang yang datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Ada yang bawa pentungan, bawa kayu, bawa pedang, mungkin kayak mau menangkap seorang penjahat gitu ya kan. Dan yang terjadi di sini adalah semua murid-muridnya kok kabur, lari. Gak ada yang tinggal di situ sama Tuhan. Semuanya takut, semuanya lari, kabur, udah mencari kemana-mana. Dan akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Dan ketika Tuhan Yesus diadili, ya benar-benar mengalami yang namanya disiksa, dipukul, dikata-katain, diledekin, ya kan, benar-benar nggak dihargai sama sekali sebagai Tuhan gitu. Benar-benar orang-orang tuh serasa sangat benci sekali sama Tuhan Yesus, sehingga seperti dianggap nih Tuhan Yesus nih orang berdosa gitu loh. Orang bersalah, orang berdosa yang harus disalibkan. Padahal Tuhan Yesus nggak seperti itu kan. Ya lantas ceritanya berlanjut, ya kan, Tuhan Yesus dicambuk. Adik-adik tahu Tuhan Yesus dicambuk sebanyak 39 kali. Dan dicambuknya itu bukannya dengan cambuk yang lembut atau cambuk yang kena badan tuh enak, tapi cambuknya ini tajam gitu loh. Tubuhnya luka-luka, banyak mengeluarkan darah, ya kan, sakitnya bukan main. Ya kan, Tuhan kan sehari-harian itu enggak tidur. Dia tangkap, dipukul, ya kan, dikata-katain, dicambuk, dan pada akhirnya adalah Tuhan Yesus disuruh pikul sendiri salibnya ke Golgota. Bagaimana rasanya? Dia makan udah dari malam, juga tidur pun enggak, pasti kondisi tubuhnya tuh kan lemah ya. Rasanya tuh enggak enak. Kalau kita mungkin merasakan kurang tidur 1-2 jam aja tuh rasanya aduh ngantuk banget. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu menjalankan seperti itu. Dia lelah, dia capek, dia haus, lapar. Ya kan, memang enggak dituliskan dalam Alkitab seperti itu, tapi kita bisa bayangin bagaimana rasa sakitnya, rasa sengsaranya Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia harus memikul salibnya, ya kan. Nah, untung di jalanan dia ketemu dengan Simon dari Kirene, ya kan. Akhirnya si Simon ini yang disuruh mikul salibnya Tuhan Yesus sampai ke Bukit Golgota. Nah, akhirnya ketika sudah sampai di Bukit Golgota, Tuhan Yesus pun kita tahu sama-sama disalibkan, ya kan. Tangannya dipaku, kakinya pun juga dipaku, dan ketika salib itu diberdirikan tuh rasanya kan benar-benar kayak tergantung gitu ya. Tergantung gitu kan, ditahan sama paku tuh sakitnya. Aku bayangin tuh, aduh bukan main gitu. Tuhan Yesus udah diem aja gitu, dia benar-benar menyerahkan gitu ya keadaannya pada saat itu tuh sama Bapa di surga gitu loh ya kan. Diserahkan, dan pada akhirnya Tuhan Yesus pun mati atau meninggal lah ya kan. Mati dan meninggal, kemudian dia dikuburkan. Nah itulah Tuhan Yesus kenapa sih kok mau mengalami hal seperti itu. Padahal di kisah-kisah yang sebelumnya kita ngelihat Tuhan Yesus ini bukan seorang penjahat, bukan seorang pencuri, bukan seorang pembunuh. Malahan banyak sekali mujizat yang dia lakukan. Ya kan, menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir. Ya kan, dia melakukan banyak sekali mujizat yang baik. Tapi pertanyaannya why? Kenapa Tuhan Yesus sampai disalibkan? Kenapa Tuhan Yesus diperlakukan seolah-olah seperti dia itu seorang penjahat, padahal enggak sama sekali dia melakukan itu. Ya kan? Satu yang kita belajar adalah apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya kan? Kalau misalkan Tuhan Yesus pada waktu itu enggak mau disalibkan, kita semua mungkin enggak ada sampai saat ini gitu kan. Karena ingat firman Tuhan berkata apa? Upah dosa adalah maut.
Ya kan, barang siapa yang melakukan dosa ya dia mati gitu loh. Tapi Tuhan Yesus saking sayangnya sama kita, dia rela mengorbankan tubuhnya, mengorbankan nyawanya demi kita semua. Untuk apa? Menebus. Dia nggak pengen kita tuh ada di neraka. Dia pengen kita tuh semua ada di surga nanti bareng-bareng sama Tuhan. Ya kan, memuji bersama, menyanyi bersama. Dia pengen melakukan seperti itu. Itulah yang kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus tahu. Kenapa sih Tuhan Yesus melakukan itu semua? Kenapa Tuhan Yesus mau mengorbankan nyawanya sampai seperti itu? Nah, karena dia sayang sama kita. Ya, jadi itu kisah sedikit mengenai kenapa Tuhan Yesus disalibkan, kenapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Ya. Kemudian kita lanjut, ada di ayat ke Lukas 24 ayat ke-13 sampai 53. Judul perikopnya adalah resurrection, kebangkitan. Wah, ya kan? Kok bisa sih orang udah mati bisa hidup? Nah ini, ya kan? Tuhan Yesus sebelum-sebelumnya udah berkata, ya sering bilang ke murid-muridnya, tapi murid-muridnya nggak ngerti gitu loh, bahwa anak manusia akan disalibkan dan mati, lalu pada hari ketiga dia akan bangkit. Itu sama sekali waktu itu ketika Tuhan Yesus ngomong begitu, sama sekali nggak ada yang notice atau sama sekali nggak ada yang ngerti, atau mungkin berpikir ini Tuhan ngomong apa sih, aku nggak ngerti. Nah ini dibuktikan atau dikasih lihat kebenarannya, benar. Ya kan, pada waktu itu Tuhan Yesus sudah mati, ya kan, dibungkus dengan kain, kemudian dikubur. Kuburnya pun malahan diganjel pakai batu yang sebegitu besar. Lantas ketika Maria datang ke kubur Yesus, dilihat kok kosong. Ya kan, kok nggak ada, malahan yang sisa kainnya doang. Padahal jelas-jelas dilihat di kayu salib itu Tuhan Yesus mati, ya kan, Tuhan Yesus meninggal. Gitu. Lantas larinya kemana gitu kan, sama sekali pada waktu itu nggak ada yang percaya kalau Tuhan Yesus tuh bangkit. Ya kan, kalau Tuhan Yesus tuh hidup, dia bangkit dari antara orang mati. Ini cuma satu-satunya seorang pribadi yang pernah bangkit dari kematian, itu cuma Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain udah mati ya mati. Tapi Tuhan Yesus berkata gitu, pada hari ketiga aku akan bangkit, dan Tuhan Yesus menyatakan dia itu bangkit dan benar-benar itu bangkit. Murid-muridnya bahkan nggak ada yang percaya, ya kan? Murid-muridnya tuh nggak ada yang percaya, karena mereka melihat dengan mata mereka sendiri, ya Tuhan sudah mati, guru kita sudah mati, ini kita bagaimana? Mereka bingung. Tapi Tuhan Yesus berkata dia akan bangkit dan dia bangkit. Banyak sekali yang Tuhan lakukan untuk meyakinkan bagaimana kalau dia tuh benar-benar ini tuh aku gitu, ya kan. Ini tuh aku yang udah mati, ini aku udah bangkit, ya kan. Seperti contohnya misalkan Thomas berkata apa? Sebelum aku memasukkan jariku ke tangannya yang berlubang, itu dia nggak percaya. Akhirnya dia datang kepada Thomas, dia bilang ini kalau mau masuk silakan gitu, ada gitu loh. Bahkan Tuhan Yesus sempat makan bareng, ya kan, makan ikan goreng sama murid-muridnya. Dia membuktikan, dia ingin menjelaskan bahwa ini tuh aku gitu loh. Kan gak mungkin kan, ya misalkan kita ngelihat ada hantu yang bisa makan ikan goreng, itu kan gak mungkin gitu loh. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan ini tuh aku, bangkit dia. Memang tangannya bolong benar, tapi dia bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati gitu loh. Nah adik-adik, kebangkitan orang mati adalah hal yang mustahil buat manusia, dan Tuhan Yesus telah melakukannya. Dia membuktikannya. Kita semua punya Tuhan yang sama. Kita semua punya Tuhan yang hidup. Amin. Kalau misalkan kita punya Tuhan yang mati, aduh, rasanya lemes. Mungkin ya pada waktu, kita gak usah ngomong sekarang, mungkin murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu lemes, ya kan. Pada waktu Tuhan Yesus mati aja, murid-muridnya balik lagi kerja. Sebagai nelayan kah? Bahkan ada yang pulang kampung ke Emmaus, Tuhan kita udah mati. Lemes, kita mau ngapain lagi? Mereka pulang kampung. Tapi Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa dia tuh Tuhan yang berkuasa. Bahkan maut pun gak bisa menahan dia. Malahan kunci maut ada di tangan dia. Ya kan, itu adik-adik. Kenapa kita harus, tadi kan di awal dikatakan ngapain sih kita harus mau tahu tentang betapa pentingnya Paskah bagi orang Israel dan bagi kita. Ya kan, kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, kita ibadah setiap minggu, kita berdoa setiap hari, itu tuh Tuhannya ada. Tuhannya itu hidup gitu loh. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan dengar. Kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Bahkan ketika kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong gitu. Mungkin memang sekarang kita belum berjumpa secara fisik gitu loh. Tetapi
rohnya ada bareng-bareng sama kita, ya kan? Setelah Tuhan Yesus mati, dia bangkit, dia menampakkan diri ke murid-muridnya dan dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sekarang yang memimpin kita. Gitu. Jadi adik-adik, kita sudah lihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasanya atas hidup kita. Dia yang tadinya ada di surga yang mulia, dia sudah enak hidup di surga. Tetapi dia mau turun ke dunia, mengambil rupa seorang manusia. Dia melayani, dia belajar juga, dia bergaul juga. Ya kan, bahkan dia sampai akhirnya dia rela mengorbankan nyawanya. Untuk apa? Menebus dosa kita. Semua dosa kita, semua penyakit-penyakit kita, segala kesusahan-kesusahan kita sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Amin. Jadi kita harus yakin, kita harus percaya kita punya Tuhan yang hidup. Kalau misalkan saat ini kita mengalami hal yang gak menyenangkan, misalkan pandemi gitu, percaya satu, janji Tuhan ya dan amin. Gitu loh, kita akan jadi lebih daripada pemenang. Sekalipun kita mungkin melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, masa-masa yang menakutkan, tapi Tuhan ada. Kita pegang janji Tuhan. Ya kan, kita pegang janji Tuhan. Kalau di bulan kemarin kita banyak belajar tentang talenta ya, aku sedikit flashback aja. Aduh kok, aku nggak mampu, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Pegang janji Tuhan. Tuhan tuh nggak mungkin yang namanya mengorbankan nyawanya, lantas kita tuh disia-siakan. Udah deh, nggak usah ditolong atau nggak usah. Enggak. Tapi Tuhan sudah menebus kita tuh bukan dengan barang fana, bukannya dengan uang, bukannya dengan materi, tapi dengan nyawa, dengan darah anak domba. Yang luar biasa itu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Gitu loh. Nah jadi kita sudah tahu, kita sama-sama sudah belajar bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Tuhan yang peduli sama kita semua. Dia yang gak berdosa mau memikul dosa kita. Ya kan? Dia yang tadinya udah enak di surga, dia mau. Ya kan? Sempat sengsara. Ya kan? Sakit, disalib, dicambuk, dimaki-maki, dikatain. Tapi dia mau melakukan karena dia sayang sama kita. Mari adik-adik, jadikan Paskah sebagai momen kita untuk merayakan atau menyadari bahwa kita tuh punya Tuhan yang hidup. Hidup Tuhan kita hidup. Tuhan yang bangkit dari kematian gitu loh. Satu sosok yang luar biasa peduli sama kita. Jadi mulai sekarang adik-adik, kita jangan pernah menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ya kan apa yang Tuhan Yesus lakukan hal yang luar biasa. Gak ada satupun orang yang bisa melakukan hal seperti ini selain Tuhan Yesus. Ya kan punya hati yang luar biasa tulus. Mau berkorban untuk kita orang-orang yang dikasihinya. Untuk kita orang-orang yang dicintainya. Tuhan Yesus melakukan itu. Apa bagian kita sekarang? Ya kan? Bagian kita sekarang adalah melaksanakan amanat agung. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi kita harus taat sama Tuhan. Kita harus sayang sama Tuhan. Kita taat sama perintah Tuhan. Dan yang paling penting adalah apa? Kita bersaksi. Karena kalau kita nggak bersaksi, ya kan? Kalau kita nggak bersaksi, nggak akan ada yang tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Bersaksi dalam hal apa banyak, ya kan? Misalkan kalian dapat nilai yang bagus, ya kan? Misalkan kalian punya orang tua yang baik, keadaan kalian baik gitu loh. Kalian bersaksi, oh ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong. Karena kalau Tuhan nggak bangkit, kita nggak akan ada sampai hari ini. Ya kan? Ada satu ayat emas terakhir berkata seperti ini. Yohanes 11 ayat 25 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Jadi jalan menuju keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sini, ini salah satu janji Tuhan. Dia berkata seperti ini kepada Yohanes, makanya Yohanes catat. Ya kan? Akulah kebangkitan dan hidup. Dikatakan seperti itu. Percaya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ini ngomong Tuhan. Ya kan? Tadi kita sudah belajar dari kisah Alkitab, ya kan? Dia, dalam firman Tuhan berkata, ya kan, anak manusia akan mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Benar, Tuhan bangkit. Begitupun dengan firman Tuhan ini. Ya kan, kita mungkin memang belum ada yang mati ya. Ya kan, tapi firman ini adalah benar. Kalau kita udah percaya dalam Tuhan, sekalipun nanti suatu saat kita sudah meninggal, kita akan hidup. Di mana? Di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang hidup ya Tuhan.
Engkau yang sangat luar biasa baiknya Tuhan. Demi kami Engkau rela Tuhan mengorbankan nyawamu Tuhan. Dan Engkau menyatakan Engkau bangkit Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Engkau ada saat ini bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami mungkin seringkali berbuat dosa. Kami seringkali mengecewakan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Kami enggak mau menyia-nyiakan apa yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Kami enggak mau menyia-nyiakan apa yang sudah Kau korbankan bagi kami ya Tuhan. Engkau yang enggak berdosa, Kau mau menanggung dosa kami ya Tuhan. Kebangkitan-Mu ya Tuhan adalah kehidupan bagi kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Menjadi anak-anak yang terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan sampai nanti Engkau kembali datang lagi Tuhan ke dunia ini Tuhan. Kau boleh mendapati kami tetap setia ya Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Sebagai hamba-Mu aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah yang sedang ibadah ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati generasi Yeremia ini Tuhan. Dengan kesehatan, dengan hikmat dan kepintaran Kau akan pakai anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Mereka akan bersaksi ya Tuhan. Dan mereka akan menyatakan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pakai terus anak-anak muda-Mu ini Tuhan. Dari sejak masa mudanya Tuhan. Mereka boleh mengandalkan Kau dan mereka boleh terus sungguh-sungguh Tuhan. Berkati juga orang tua demi orang tua, rumah demi rumah. Penuh dengan damai sejahtera-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap di langit ya Tuhan. Pakai terus Tuhan. Mereka semua menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai membawakan sharing ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap apa yang mereka dengar, setiap firman-Mu yang sudah mereka dengar Tuhan boleh tertanam Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya terima kasih adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.